makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah, orang-orang yang baik-baik ini ketika mereka memilih masuk politik biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, mengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg. Sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan. Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu, kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik, tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Kenapa? Kalau ada orang baik memilih mau ikut tanggung jawab, mau ikut ngurusin ini semua, dia akan kalah, pasti. Jika orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kaitan dengan kasus pajak yang terjadi dan upaya daripada Sri Mulyani untuk terus-menerus meyakinkan publik bahwa kinerja Ditjen Pajak akan terus baik, milenial yang ada di Ditjen Pajak juga kecewa dan merasa dikhianati, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pajak memang menjadi satu instrumen vital untuk pengembangan dan pembangunan bangsa dan negara. Namun demikian, sangat menarik sebuah video yang beredar di media massa, terutama di media Twitter, ya, media online maksud saya, media sosial, bahwa kita harusnya berusaha bagaimana menjadi orang yang mampu memanage pajak dengan baik. Persoalannya sekarang adalah bukan pada warga negara yang baik yang membayar pajak, tetapi bagaimana pengelola pajak menjadi pribadi yang baik dan bisa menghadirkan kebaikan lewat kewenangan-kewenangannya. Lebih jauh, Anies juga menilai tentang pentingnya orang-orang yang baik masuk ke dalam politik, dan sudah saatnya paradigma lama yang membuat politik kotor, politik identik dengan orang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab harus dihentikan. Menurutnya, orang baik harus kita dukung, kita dorong, dan kita terlibat untuk masuk ke dalam politik. Mengingat orang-orang baiklah yang sesungguhnya dinantikan oleh bangsa dan negara untuk menciptakan kebaikan. Sayangnya, kata Anies, banyak orang melihat bahwa sosok yang bermasalah, sosok yang korupsi, itu adalah sosok yang justru dianggap lumrah kalau masuk ke dalam politik. Dan inilah mungkin yang menjadi sebuah fakta dan wajah bangsa Indonesia belakangan, mengapa politik menjadi begitu arogan, politik menjadi kehilangan jiwa, dan bahkan politik seperti kehilangan arah. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ini memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa kita betul-betul harus mulai berpikir secara cerdas dan mendalam. Sebab logikanya, jika kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi negeri ini, maka kita akan tidak bertemu dengan kebaikan di masa yang akan datang. Dan pintu politik merupakan gerbang yang sangat terbuka, di mana siapapun bisa terlibat, hadir, bahkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, bahkan presiden. Dan ini merupakan satu hal yang harus dilakukan secara gotong royong semuanya, karena tidak mungkin orang baik akan terpilih ketika
orang baik masuk politik justru selalu dipermasalahkan, seperti kata Anies Baswedan. Justru orang yang bermasalah tidak pernah kita persoalkan mengapa mereka harus masuk ke dalam politik. Logika ini tentu menjadi satu bekal penting bagi anak muda untuk melihat dan mengetahui cara terbaik memperbaiki kondisi bangsa dan negara, terutama melalui jalur politik. Dan tentu saja sebelum kita betul-betul mengarah kepada jalur politik itu, aspek-aspek yang menunjang dan menjadi prasyarat penting seperti integritas, visi, kemudian kepribadian menjadi satu hal yang harus ditempa sejak sekarang. Maka kalau ini bisa berlangsung dan dijalankan dengan baik, insya Allah ke depan anggota legislatif adalah orang-orang yang betul-betul mengerti tentang mengapa mereka masuk dan terjun di dalam politik dan apa yang harus mereka lakukan ketika berada di dalam ruang-ruang kerja politik. Jika tidak, maka selamanya politik akan dipandang sebagai jalan pintas untuk meraih kekayaan, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi dan golongan yang pada akhirnya terus menghadirkan kesengsaraan, penderitaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau betul kita ingin wajah politik, wacana, isu, dan diskusi tentang politik berubah dari sekedar nyinyir, mengolok-olok, mendatangkan berita hoax, berubah menjadi lebih baik, maka dari sekarang kita harus menghentikannya dengan politik yang baik. Demikian, semoga bermanfaat dan teruslah berusaha menjadi orang baik, memilih orang baik, dan menghadirkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.